Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. Allahu la ilaha illahu, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Qala ba'dhum ka'annahu ta'ala yaqulu man sallama 'alaikum faqbalu salamahu wa akrimuhu bina'an 'ala adh-dhahir fa innal bawatina innama ya'rifuha Allahu alladzi la ilaha illahu wa innama yankashifu bawatinul khalqi lil khalqi fi yaumil qiyamah. Telah berkata sebagian mufassirin, seolah-olahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa memberi salam atas kamu, ini sambungan yang Malhames dulu, maka kamu terimalah salamnya dan kamu muliakan akan dia karena memandang atas zahirnya. Sebab apabila orang baik memberi salam itu, itulah zahirnya orang itu orang baik, orang Islam. Maka bahwasanya segala batin itu hanya saja yang mengetahui batin itu ialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Hanya Allah yang mengetahui urusan di dalam itu. Jadi apabila orang berikan salam, kita jawab. Asal ayat sambungan dulu. Dan hanya saya terbuka batin-batin makhluk itu bagi makhluk di hari kiamat. Karena itu terbuka sama sekali nang ketahuan bujur katanya Islam atau tidak Islamnya di hari kiamat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Sungguhnya Allah akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat. Itu dihalalkan dari kubur untuk berhisab dan untuk bertimbang segala amal, tidak ada ragu padanya pada hari kiamat itu. Ini sebagai rukun iman kita yang kelima, percaya hari kiamat. Itu setelah kita matian,
habis akan dibangunkan dari kubur menuju ke padang mahsyar untuk dihisap segala amal kita nih, yang baik diperhitungkan, yang jahat diperhitungkan, kemudian lalu ditimbang. Kalau berat kejahatannya maka itu akan ke neraka. Kalau ringan timbangan kebaikannya, banyak kejahatan, neraka. Kalau banyak kebaikannya ke surga. Ini diterangkan juga oleh Tuhan dalam Quran yang sering kita baca. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia dalam penghidupan yang diridhoi, itu dalam surga. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, banyak kejahatannya, maka tempatnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah engkau jelasan apa itu hawiyah? Yaitu neraka yang sangat panas. Nah, ini diperhitungkan segala amal nanti di hari kiamat. Ini yang perlu kita menimbang-nimbang sorong, kalau mereka sorong amal kebaikan kita sebelum kita mati. Nah, ada sudah terkerja kejahatan-kejahatan supaya kita kira taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nang terbawa mati itu masuk dalam perhitungan dan akan ditimbang. Kalau sudah taubat itu dihapus sudah. Nah, jadi kalau nang terbawa mati, kalau sampai taubat itu akan diperhitungkan amal yang baik, yang jahatnya itu. Dan akan ditimbang yang baik, yang jahat karena yang terbawa yang jahat, belum dihapusnya di waktu hidupnya. Nah, itu tadi banyak yang jahat, nah ke neraka. Sedikit kebaikannya, cagarnya banyak, nah yang jahat ke neraka. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah orang yang lebih benar daripada Allah nisbah perkataannya? Tidak ada yang lebih benar selain daripada perkataan Allah dan kabaran Allah yang paling benar. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Maka mengapakah bagi kamu dalam menghadapi orang-orang munafik itu dua golongan? Ay malakum ya ma'syarul mu'minina sirtum fi amril munafiqina firqataini. Apakah hal bagi kamu hai seluruh kaum mukminin, kamu menjadi dalam menghadapi urusan kepada orang munafikin itu dua golongan? Kisah zaman Nabi. Ay lima takhtalifuna fi kufrihim ma anna dalaila kufrihim wa nifaqihim zahiratun jaliyah falaysa lakum an takhtalifu fi kufrihim bayajibu antak ta'ubih. Artinya kenapa kamu berselisihan tentang kekafiran mereka itu orang munafikin, serta dalil-dalil kekafiran mereka dan nifak mereka itu nampak nyata, maka tidak patut bagi kamu bahwa kamu berselisihan di dalam kekafiran mereka itu, tetapi wajib kamu meyakinkan dengan kafirnya orang munafik itu. Nazalat hadir ayatu fi asyarati nafarin qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam muslimina faqamu bil madinati ma syaa Allah thumma qalu ya Rasulullah nuridu an nakhruja ila as-sakhra fa'dhan lana fihi fa'adina lahum falamma kharaju lam yazalu yarhaluna marhalatan hatta lahiqu bil musyrikin fatakallama al-mu'minuna fihim. Faqala ba'dhum law kanu muslimina mislana la baqaw ma'ana wa sabaru kama sabarna. Wa qala qaumun hum muslimun wa laysa lana an nunsibahum ila kufri ila ay yadhhara amruhum. Fabayyana Allah ta'ala nifaqahum fi hadhil ayah. Ayat ini turunnya ini pada 10 orang yang datang mereka itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka Islam. Ini 10 orang dari orang munafik ini. Tapi ini belum lagi munafiknya belum. Orang kafir juga selalu beriman kepada Nabi Muhammad 10 ekong ini. Maka mereka berdiam di negeri Madinah, masya Allah. Tilawas ya, 4 di negeri Madinah. Kemudian mereka berkata, yang 10 ini ya Rasulullah, kami menghendaki bahwa kami akan keluar ke Sahara padang, pasti hendak berjauh pada Nabi. Maka izinkanlah kami padanya. Pada keluar itu minta izin. Maka lalu Nabi mengizinkan kepada mereka yang hendak ke padang, balik berjauh pada Nabi. Maka tatkala mereka itu keluar, lalu mereka senantiasa berpindah semarhalah
sepa, 2, 3 pa, 4, 5 pa, berjauh pada Madinah, sehingga akhirnya mereka itu menyusul kepada orang musyrikin, lalu sampai kepada bubuhannya orang-orang musyrik. Asal diam di Madinah, lawas sekalinya sampai keluar tadi semarahalah itu, akhirnya sampai kawannya kawan musyrikin. Lalu di sini orang mukmin lalu berkata tentang yang 10 ini. Ujar sebahagian muslimin berucap, jikalau mereka itu Islam seumpama kita juga, niscaya mereka itu kekal serta kita dan mereka bersabar sebagaimana kita sabar, tetap menahan ujian sebagainya. Kalau dalam kesusahan mana-mana tetap sama-sama aja, namun buju-bujunya Islam. Dan ada lagi kaum muslimin mengatakan mereka itu artinya 10 tetap aja orang Islam, tidak bisa kita menisbahkan mereka itu kepada kekafiran. Pada kalau kita mengatakan kafir, kecuali nampak urusan mereka kena nyata kafirnya. Hanya kita kalau mengatakan orang itu kafir. Nah, ini 2 golongan pendapat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan kekafiran mereka, nifak mereka itu, turun ayat tadi. Nih. Kama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu, dan Allah mengembalikan akan mereka itu kepada hukum-hukum kekafiran daripada kehinaan, ditawan dan dibunuh. Mereka itu tetap jadi orang kafir ya Tuhan, kada beriman lagi. Bima kasabu, dengan sebab usaha mereka itu sendiri daripada memzahirkan kekafiran sesudah mereka itu nifak. Wadzalika anna munafiqa ma dama yakunu mutamassikan bil zahiri bis syahadataini lam yakun lana sabilun ila qatlih. Fa idza azhara kufra fa hina idzin yajrillahu ta'ala alaihi ahkamal kufar. Ini keterangannya, orang munafik itu selama kekaya berpegang pada zahirnya dengan mengucap 2 kalimat syahadat, tidak ada bagi kita itu jalan kepada membunuhnya. Tidak boleh, karena ia mengucap 2 kalimat syahadat, tidak boleh diperangi. Maka apabila menzahirkan ia akan kekafiran, tadi boleh kembali ke golongannya pula orang kafir, maka ketika itulah kalinya sudah kembali menampakkan kekafirannya, berlaku melakukan Allah Ta'ala kepada orang-orang munafik itu hukum-hukum orang kafir. Jadi sama dengan hukum orang kafir, wajib diperangi, ditawan dan sebagainya, dibunuh. Ini kalau orang kafir, ini kisah bahari di zaman Nabi. Nah, lalu ujar Tuhan, aturiduna an tahdu man adallallah, apakah kamu menghendaki bahwa kamu memberi petunjuk orang yang telah disesatkan Allah daripada beriman, orang yang sudah diciri disesatkan oleh Tuhan, nah apalagi hendak diberi petunjuk. Wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila, dan barang siapa yang disesatkan Allah dari agamanya, maka tidak dapat engkau baginya jalan kepada memasukkannya dalam iman. Itu kada bisa lagi memberikan iman, penerangan untuk menguatkan imannya, tidak bisa kalau dia sudah menolak, sudah dikehendaki oleh Tuhan untuk disesatkan, tidak ada jalan lagi. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, mereka mencita-cita ingin kalau kamu kafir sebagaimana mereka kafir dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka kamu dan mereka itu sama dalam kekafiran. Ini suka benar orang-orang munafik tadi, supaya kaum muslimin itu menjadi kafir, jadi sama dengan inya. Itu ketujuannya membawa itu, padahal tahu aja jadi salah dah. Cumanya kepingin barang membawa supaya orang itu jadi kafir sama. Waddu la takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Lalu ujar Tuhan, fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah, maka janganlah kamu jadikan daripada mereka itu, orang kafir itu, penolongmu. Yang menolong kamu jangan, sehingga mereka itu berpindah pada jalan Allah. Hatta yantaqilu min a'malil kuffar ila a'malil muslimin li ajri amrillah, sehingga mereka berpindah daripada pekerjaan-pekerjaan orang kafir kepada pekerjaan-pekerjaan orang Islam karena perintah Allah. Ini dah mau orang munafik suka macam itu supaya kafir macam ini juga. Banyak zahirnya aja beriman pada kada beriman, itu maksudnya.
Lalu jatuhan jangan diulah sebagai penolong, sebagai pemimpin sehingga mereka itu berhijrah buju-buju di jalan Allah. Artinya dari pekerjaan kafir itu kepada pekerjaan muslim, orang-orang Islam, karena perintah Allah itu, menuntut perintah Allah. Anyar diulah kepala. I'lam anna hijrata taratan tahsulu bil intiqali min daril kufri ila daril iman. Wa ukhra tahsulu bil intiqal min an a'malil kuffar ila a'malil muslimin. Ketahui olehmu bahwasanya berhijrah itu, berpindah itu terkadang hasil berhijrah itu dengan berpindah daripada negeri kafir kepada negeri iman. Itu bisa hijrahnya asal di Mekah, bubuhan orang kafir setelah balik lalu ke Madinah. Bisa itu hijrah joharinya. Dan terkadang lagi hijrah itu hasil dengan berpindah daripada pekerjaan-pekerjaan orang kafir kepada pekerjaan-pekerjaan orang Islam, gawian macam orang Islam itu hijrah juga namanya. Nah, inilah Nabi SAW bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu, orang yang berpindah itu ialah orang yang berhijrah meninggalkan kita barang yang dilarang Allah daripadanya, itu ngarannya muhajirin. Orang yang berpindah, orang yang muhajir, orang yang berhijrah, gawian-gawian yang dilarang Tuhan tah ditinggalkannya kada mau laginya menggawi, itu masuk orang yang berhijrah ngarannya. Jadi hijrah kita nih ada aja lagi ya, supaya kita berhijrah dari jahat ke baik, dari pengoler berajin kita hijrah juga ngarannya. Wa qala al-muhaqqiqun al-hijratu fi sabilillah ibaratun an tarki manhiyatillah wa fi'li ma'muratihi. Dapat kata orang-orang muhaqqiqin yang mendalam dalam ilmu agama, ujar sidin hijrah itu, hijrah di jalan Allah itu ialah satu ibarat daripada meninggalkan segala yang dilarang Allah dan memperbuat segala yang diperintah Allah, itu ngarannya berhijrah. Jadi suruh kita ini berhijrah dari jahat ke baik. Suruh. Nah, dari baik pulang berpindah ke mana? Ditingkatakan pulang supaya kita tingkatakan, ya. Nah, ini supaya kita berhijrah bujur-bujur. Cagar kita hijrah juga kah? Kubur kalau hijrah kita jagarnya. Nah, oleh karena itu kita disuruh banyak-banyak lalu berbuat kebaikan-kebaikan supaya pindah daripada nang jahat ke baik. Dari sedikit amal berpindah untuk memperbanyak amal. Jadi kita berhijrah dari baik jadi supaya ditingkatakan, nang jahat supaya baampeh. Nah, itu berhijrahnya nawan kita. Kemudian sambungan ayat tadi, fa in tawallau fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Maka jika mereka berpaling daripada beriman dan berhijrah dan mereka melazimi tempat mereka itu di luar dari negeri Madinah, pindah tadi berjauh itu, maka kamu tawan mereka apabila kamu kuasa atas mereka, tawan jatuhan, tangkap, waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dan kamu bunuh mereka itu di mana juga kamu dapat, baik di tanah halal atau di wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Dan jangan kamu jadikan daripada mereka itu orang-orang munafik pelindung dan penolong atas musuh-musuh kamu. Jangan diulah orang munafik itu sebagai pelindung yang memeliharakan dan penolong membela daripada musuh-musuh. Jangan diulah. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Kecuali orang-orang yang sampai mereka itu minta pertolongan kepada kaum yang diantara kamu dan diantara mereka itu kaum perjanjian, perdamaian ada. Maka ini kada boleh lalunya masuk ke sana. Nang munafik tadi lalu bakawan nawan kaum, tapi kafir ini kafir masuk ke kafir, umpamanya muahad, orang yang berjanji kepada Nabi untuk berdamai. Perdamaian tidak ada mengadakan perkelahian apa-apa atau peperangan apa-apa. Dia diamankan oleh Nabi, tidak diperangi. Lalu orang munafik itu masuk ke sana, itu tidak boleh diperangi.
Au ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Atau lagi orang-orang yang mereka datang akan kamu, picik hati mereka itu daripada berperang. Mereka tidak menghendaki memerangi kamu karena kamu orang Islam dan karena ada perjanjian perdamaian. Lalu si munafik tadi pulit, jangan diperangi John. Jangan dibunuh. Au yuqatilu qaumahum, atau mereka tidak menghendaki lagi memerangi kaumnya. Jadi nya datang nih hendak memerangi kamu kada, hendak memerangi kaumnya kada. Itu jangan dibunuh, ujarnya. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya mengarasi Allah akan mereka itu atas memusuhi kamu. Ini lamun hendak Tuhan, lalu terbuka aja nya orang-orang munafik itu untuk memerangi kamu, lamun Tuhan menghendaki. Fala qatalaukum, maka sungguhnya mereka memerangi akan kamu, tapi Tuhan tidak menghendaki. Lalu dilontarkan oleh Tuhan dalam hati mereka itu ketakutan, kada wani memerangi orang-orang Islam. Baik munafiknya, baik orang kafirnya, takutnya. Fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka jika mereka membiarkan akan kamu, maka mereka itu tidak memerangi akan kamu, dan mereka menemukan kepada kamu perdamaian, tunduk untuk berdamai dan keamanan, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu atas mereka itu jalan untuk menawan dan membunuh. Tidak boleh. Ya sudah, kada apa-apa merangi kada, cuma nyata nyama andak lotarkan, artinya menemukan perdamaian kepada Nabi, maka tidak boleh sama sekali untuk dibunuh dan ditawan. Biarlah hukum Islam macam itu. Orang sudah tunduk itu dan berdamai, tidak boleh membunuhnya, menawannya, tidak dibenarkan. Satajiduna akharina, lagi akan mendapat kamu akan kaum yang lain daripada munafik lagi nih. Lain pada nang dahulu tadi, yaitu kaum kabilah Asad dan Qatafan. Kanu muqimina haula Madinah, fa idza atawul Madinah aslamu wa ahadu wa qalu li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna ala dinikum liya'manu min qitalil muslimin wa idza rajau ila qaumihim kafaru wa nakasu uhudahum liya'manu min qaumihim hatta kana ar-rajulu minhum yaqulu lahu qaumuhu bimadza aslamta fa yaqulu amantu bihadza firqi wa bihadza aqrab al-khumpasa. Kaum Asad dan Qatafan ini bukan munafik juga nih. Lagi akan kamu jangan mendapat kaum yang lain, yaitu lain daripada yang dahulu munafik yang telah dulu tadi, yaitu dari kaum Asad dan Qatafan. Adalah mereka itu bermukim di keliling Madinah. Apabila Asad dan Qatafan ini, maka apabila mereka itu datang ke negeri Madinah, mereka itu berislam dan berjanji, malah berjanji nak membela Nabi, berislam. Dan mereka berkata bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sungguhnya kami atas agama kamu, kami beriman dengan Nabi Muhammad, kami nak berjanji dengan Nabi Muhammad untuk membela Islam. Kenapa? Supaya mereka itu aman daripada diperangi orang Islam. Ini maksudnya. Jadinya kada beriman tadi, berjanji pulang nak membela, lalu berucap non sahabat-sahabat Nabi, kami atas agama kamu. Ini apa? Supaya mereka itu aman daripada diperangi orang-orang Islam.
Tetapi apabila mereka itu kembali kepada kaumnya, apabila Asad dan Ghatafan tadi, mereka kafir dan mereka membatalkan perjanjian mereka. Kenapa? Ini pura-pura perang ini supaya mereka pulang aman daripada kaumnya. Ini supaya selamat pulang. Jadi datang ke sini bapak dah beriman. Datang ke kampung pulang bapak dah kafir pulang. Membungul ejat ya bipan Nabi. Sehingga adalah seorang laki-laki dari mereka itu berkata baginya kaumnya, ujar kaumnya, dengan apa ya kami Islam itu? Sebab apa ya kami jadi Islam? Ujarnya menjawab, aku beriman dengan ini. Dapat padakannya warik, dengan ini kala, dengan ini ampa, bukan beriman non bukan ampa, jadi bukan gila bana kalau itu kafirnya ini. Luar biasa. Ini ada pulang kaum yang lain. Nah ini seperti firman Allah Ta'ala, yuriduna ayyamanukum. Mereka menghendaki supaya mereka itu aman daripada kamu, supaya kamu jangan memerangi dengan sebab mereka memberikan keislaman kepada kamu. Ini aja maksudnya. Wa ya'manu qaumahum, dan mereka supaya aman dari kaumnya, supaya kaumnya jangan mengganggu karena dia itu kafir pulang. Ini aja tujuan. Jadi ini pelan-pelan nih. Jadi kepada orang Islam beriman kepada supaya aman, jangan diperangi, karena boleh ke kampung bapak dah kafir, bapak dah Islam non buhan itu artinya. Nah ini pulang, ini ujar pengayak manuqa mau, jadi nyabulik macam itu. Bapak dah ulu aja tak. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu biha. Tiap kali mereka diajak kepada memerangi orang Islam, mereka itu terjun ke dalam. Mau pulang umpat berperang memerangi orang-orang Islam. Ini jahat lagi ini. Jadi umpat pulang. Ini bubuhan munafik yang hebat ini pulang. Fa illam ya'tazilukum mayuqu ilaikumus salama wa yukufu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haitsu sakibtumuhum. Maka jika mereka itu tidak membiarkan akan kamu, tidak meninggalkan memerangi kamu, dan mereka tidak menemukan kepada kamu perdamaian, dan mereka tidak menahan tangan-tangannya daripada memusuhi kamu, memerangi kamu, maka kamu tawan mereka, ditangkap, tawan, dan bunuh mereka di mana jauh kamu mendapatnya. Itu bunuh beratan orang-orang munafik itu. Nah, wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai sifat ini kami jadikan bagi kamu atas mereka itu dalil yang nyata atas boleh membunuh mereka itu si orang-orang kafir tadi, si munafik itu, karena dia ikut memerangi kamu. Ay ja'alna lakum ala jawazi qatli haula'i hujjatan wadihatan wa hiya zuhuru adawatihim wa inkishafu halihim fil kufri wal ghadri wa idraruhum bi ahli Islam. Tidak kami jadikan bagi kamu atas boleh membunuh mereka itu dalil yang nyata. Kenapa? Yaitu nampak mereka itu memusuhi kamu dan terbuka hal mereka itu di dalam kekafiran dan penipuan mereka, dan mereka memudaratkan dengan orang-orang Islam. Nah, jadi diizinkan oleh Tuhan untuk membunuh kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik tadi, karena dia ikut untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ini kisah zaman Nabi dulu ya. Ini Ibnu Absil membaca kisah Bahari inilah lamun wah ini orang kafir terdapat bunuh jualah kata ini kisah orang Bahari. Ini kisah Bahari zaman perang Bahari zaman Nabi besar Muhammad SAW yang dihadapi sidin ialah bubuhan kafir nawan bubuhan munafik tadi. Jadi munafik itu tidak diperangi oleh Nabi Muhammad karena dia memzahirkan keimanan. Tetapi kalau sudah nyata nifaknya, sudah mengadakan perlawanan umpat lawan orang kafir, ujatan bunuh terus di mana aja, baik di tanah halal baik di tanah haram namun terdapat itu.
Nah, jadi sambungan ayat wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Nah, sampai di sini bacaan kita, mudah-mudahan kita sama-sama dapat taufik dan hidayah untuk mengamalkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamuka min najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.